Baik, kita mulai lagi. Mohon maaf tadi sempat terputus. Jadi saya bagi menjadi dua. Tadi pertemuan bagian yang pertama agak 15 menit ya. Sekarang kita lanjutkan kembali pada bagian yang kedua. Agak terputus karena koneksi agak sedikit terganggu. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan kembali mata kuliah kita Sistem Informasi Manajemen. Rekan-rekan atau saudara-saudara mahasiswa Stephen Numbe, khususnya untuk mahasiswa semester 5 program studi S1 Manajemen. Baik, kita akan mulai kembali. Saya akan share screen kembali untuk kontrak perkuliahan. Baik, ini adalah kontrak perkuliahan yang saya buat dan akan disepakati antara dosen dengan mahasiswa. Kontrak perkuliahan ini mengikat bagi kita, khususnya mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, apa saja yang akan kita lakukan dalam satu semester ini. Pasti Sistem Informasi Manajemen ini membahas bagaimana kita mengolah data menjadi sebuah informasi dengan menggunakan teknologi yang ada, dan kita ada di program studi manajemen, berarti nanti kita ada sangkut pautnya dengan manajemen, bagaimana kita merencanakan informasi, bagaimana kita melaksanakan informasi, bagaimana kita membuat sebuah organisasi dan melakukan pengawasan terhadap sistem informasi manajemen. Itu kita akan bahas dalam satu semester. Nanti sebentar ini akan saya berikan silabusnya. Karena kita tatap muka itu ada 16, dikurangi dengan 2 tatap muka, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi efektif kita ada 14 kali tatap muka yang akan kita selesaikan dalam satu semester ini. Nanti kontrak perkuliahan dan silabus akan saya bagikan kepada seluruh mahasiswa. Nanti saya akan download, karena di Stephen Numbe ini ada simakat. Jadi rekan-rekan, selama perkuliahan di situasi pandemi COVID-19, kita akan lebih banyak menggunakan teknologi. Nanti ada simakat, yang pasti ada simakat, karena Stephen Numbe memiliki simakat. Kita pembelajaran bisa melalui simakat, jadi semua modul, semua PowerPoint, dan materi-materi perkuliahan itu bisa disampaikan di simakat. Semua jadwal juga bisa ada di simakat semuanya. Nah, itu kemudian nanti kita juga bisa tatap muka lewat Zoom. Nah, kalau Zoom tidak bisa, nanti perkuliahan ini akan direkam di YouTube, dan nanti mahasiswa bisa mengambil juga materi pembelajarannya lewat YouTube. Ini adalah kontrak perkuliahan, apa saja akan kita lakukan selama satu semester, tujuannya apa saja, tapi yang pasti saya mau sampaikan terlebih dahulu, yang paling penting aja poin-poin penting dari kontrak ini, perkuliahan ini. Yang pertama, materi kuliah itu saya selalu mengambil dari literatur. Literatur bagi saya tidak menetapkan satu buku atau acuan tertentu kepada mahasiswa. Silakan mencari buku. Yang penting topiknya adalah Sistem Informasi Manajemen. Nah, apa yang saya sampaikan di sini ini adalah informasi-informasi, tapi yang pasti di perpustakaan kita di Stephen Numbe itu ada juga buku tentang Sistem Informasi Manajemen. Bisa nanti dicari di sana. Nah, yang paling penting di sini ada nomor 6 dan nomor 7 di dalam kontrak perkuliahan ini. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa di dalam mata kuliah yang saya ampu, itu saya lebih banyak menekankan kepada tatap muka. Jadi di dalam memberikan nilai, nilai tertinggi yang saya berikan kepada mahasiswa adalah tatap muka. Memang sebelum COVID-19 itu ada kita kuliah tatap muka. Jadi saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa tatap muka itu adalah nilainya tertinggi. Jadi kalau semakin sering mahasiswa hadir, maka nilainya itu paling tinggi. Nilai tertinggi saya yang kedua adalah tugas-tugas. Tugas yang saya berikan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa kerjakan dan kumpulkan kepada saya. Nah, itu adalah nilai tertinggi yang kedua. Bagaimana dengan pandemi COVID-19? Tidak menjadi halangan. Tidak menjadi halangan, walaupun kita kuliah sistem daring. Saya harap mahasiswa ikut tatap muka bersama dengan saya melalui YouTube, atau melalui Zoom, atau melalui Google Classroom, atau melalui WA. Semakin sering kita bertatap muka lewat media-media yang kita punyai, itu semakin tinggi nilainya. Bagaimana caranya? Nah, setiap kali Anda menonton YouTube, Anda tolong buat laporan kepada saya dan kirim ke email. Nanti silakan email saya dari simakat,
nomor HP saya juga ada di Simakat, silakan ambil di Simakat. Saya tidak akan mempublikasikan di sini karena ini juga akan tersebar ke banyak orang. Jadi nomor HP saya dan alamat email silakan nanti dicek di Simakat. Nanti kalau Anda menonton YouTube ini, mohon Anda setelah menonton memberikan report kepada saya. Nah, hasil report itu adalah saya hitung sebagai tatap muka dan saya hitung juga sebagai tugas. Semakin banyak Anda memberikan report atau laporan, maka nilainya semakin tinggi. Bagi saya, ujian akhir semester dan ujian tengah semester itu kecil bagi saya. Kenapa kecil? Karena bisa saja mahasiswa tidak pernah ikut tatap muka, tidak pernah menonton YouTube dalam situasi pandemi seperti ini, tapi karena dia ikut ujian dan mungkin mampu, sehingga nilainya bagus. Nanti menjadi dilema bagi saya dalam memberikan penilaian. Jadi, lebih banyak saya kepada proses. Karena perkuliahan itu adalah proses dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir, bagaimana interaksi antara dosen dengan mahasiswa, bukan hanya dosen dengan mahasiswa, tapi mahasiswa dengan mahasiswa. Itu yang saya inginkan. Karena kalian adalah mahasiswa, jadi harus lebih mumpuni, lebih cerdas daripada seorang siswa. Namanya juga mahasiswa. Seperti itu yang ingin saya sampaikan. Oke, ini adalah kontrak perkuliahan. Selanjutnya saya akan tampilkan untuk silabusnya. Mari kita lihat silabusnya. Saya share screen dulu untuk silabus Steponumbe. Ini adalah silabusnya, silakan. Nah, ini adalah silabus. Silabus yang akan kita selesaikan dalam satu semester atau 14 kali tatap muka ya. Di sini ada topik-topik yang sudah saya berikan kepada seluruh mahasiswa. Topik pertama sampai dengan topik yang terakhir ke-14. Jadi di sini ada kurang lebih 6 topik. Setelah 6 topik kita selesai, maka kita lakukan ujian tengah semester. Setelah itu kita masuk kembali kepada topik-topik berikutnya. Dan 6 kali tatap muka, baru kita nanti tatap muka yang terakhir, kita akan ada ujian akhir semester. Jadi mahasiswa bisa mempelajari, mencari materi sendiri. Ini saya berikan kepada mahasiswa dari sekarang, dan bisa mencarinya, buku-bukunya, silakan cari dari topik yang pertama ini, ya kan, tentang dasar-dasar daripada informasi manajemen, Anda bisa mencarinya dari sekarang. Nah, tugas-tugas juga akan saya berikan sesuai dengan topik-topik yang saya berikan. Kita akan masuk kepada materi yang pertama ini, yaitu tentang pendahuluan. Makanya karena pendahuluan, saya jelaskan terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahan dan kemudian silabus. Jangan khawatir, kontrak perkuliahan dan silabus ini akan saya share kepada seluruh mahasiswa, bisa lewat WA, bisa lewat Simakat, nanti Anda bisa mendapatkannya semuanya. Seperti itu. Dan ini nanti menjadi acuan bagi mahasiswa apa saja menjadi pembahasan di dalam satu semester. Atau tatap muka hari ini dan tatap muka yang ke depan, Anda bisa mengetahui apa saja yang akan kita pelajari. Seperti itu, rekan-rekan mahasiswa. Sekarang kita akan masuk kepada materi perkuliahan kita tentang sistem informasi manajemen. Saya share dulu, kemudian saya kasih besar tampilannya. Ini adalah materi kita pertama untuk mata kuliah kita sistem informasi manajemen. Pada kali ini pertemuan pertama. Mari kita akan membahas terlebih dahulu dasar-dasar daripada informasi manajemen. Di sini ada 3 kata, sistem, informasi, kemudian manajemen. Kita akan bahas dulu apa itu yang disebut dengan informasi. Ini ada juga buku-buku, silakan nanti buku-buku itu bisa dicari dan dipelajari, rekan-rekan semuanya. Baik, di dalam sistem informasi manajemen, itu pasti tidak lepas dari teknologi, rekan-rekan semuanya. Jadi di era industri 4.0 atau 4.0 seperti ini, maka industri-industri yang ada dalam dunia bisnis pasti akan melekat dengan istilah namanya digital. Kalau kita bicara digital, maka kita bicara masalah teknologi. Kalau kita bicara masalah teknologi, ada banyak hal dalam teknologi. Ada robot, kemudian ada mesin-mesin, dan ada juga komputer.
Nah, untuk sistem informasi manajemen, kita akan lebih kental dengan komputer. Bisa juga gadget yang lain, seperti HP, itu juga merupakan salah satu alat-alat di dalam menunjang sistem informasi manajemen. Nah, di dalam teknologi yang kita gunakan, lebih banyak itu kepada komputer. Nah, dalam teknologi komputer, itu ada dasar yang paling dasar sekali, itu adalah hardware, software, dan firmware. Apa itu firmware, apa itu software, dan apa itu hardware? Mari kita kupas satu persatu. Pasti ini bagi rekan-rekan mahasiswa sudah banyak mendengar, karena dari SMA sudah diajarkan. Firmware itu adalah user atau orang yang menggunakan teknologi atau orang yang menggunakan alat-alat, khususnya alat-alat komputer, yang disebut dengan firmware. Kemudian ada software. Software itu adalah ada dua, ada aplikasi yang digunakan dan ada sistem yang digunakan. Keduanya adalah software yang tidak bisa dipegang secara badani, kita nggak bisa memegangnya, tapi kita bisa melaksanakannya, kita bisa mengontrolnya, kita bisa mengendalikannya. Yang itu ada terekam semuanya di dalam komputer semuanya. Kemudian ada hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan perangkat keras, yaitu alat-alat yang bisa digunakan, kemudian bisa dipegang, bisa dirasakan, kemudian bisa dikendalikan juga, seperti komputer, itu kita bisa memegang komputernya, kita bisa memegang keyboardnya, kita bisa memegang tools-nya, dan kita bisa mengetik di dalamnya. Ya pasti di dalamnya ada aplikasi, dan aplikasi nanti itu yang menjalankan perintah, apa yang kita perintahkan melalui hardware tersebut. Nah, informasi manajemen, khususnya informasi, kita bisa memasukkan itu ke dalam teknologi. Kemudian nanti teknologi itu yang akan mengolahnya, yang membantu manusia untuk memudahkan manusia dalam bekerja, di dalam mengambil keputusan. Jadi istilah apa namanya hardware, software, dan firmware ini merupakan satu kesatuan di dalam teknologi, di dalam khususnya komputerisasi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada apa itu informasi. Nah, kita coba lihat dari beberapa pakar-pakar manajemen, khususnya manajemen informasi sistem, apa saja yang dikatakan oleh para pakar tersebut. Seperti tayangan di slide ini, yang pertama definisi daripada informasi itu dikemukakan oleh McLeod. McLeod mengatakan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, mari coba kita bahas lebih dahulu definisi daripada informasi yang dikemukakan oleh McLeod. Dikatakan McLeod di sini informasi adalah data yang diolah. Nah, berarti di sini ada dua perbedaan antara informasi dan data. Data bukan informasi, informasi juga bukan data. Ini yang perlu dipahami dari hari ini kepada mahasiswa, bahwa informasi itu adalah data yang diolah. Jadi kalau belum diolah, itu masih berupa data. Dan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah informasi. Karena kalau dia mau dijadikan informasi, maka data itu harus diolah. Kemudian ingat berikutnya, McLeod mengatakan diolah menjadi bentuk yang memiliki arti. Jadi data ini diolah sedemikian rupa, kemudian dia memiliki sebuah arti. Kalau data itu nggak pernah diolah dan tidak memiliki makna, maka dia tidak bisa disebut sebagai sebuah informasi. Dia cukup sampai di data tersebut. Kemudian di sini dikatakan memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat. Jadi informasi itu harus ada yang menerima, kemudian dan juga bermanfaat. Data juga bisa diterima oleh orang lain, tapi dia tidak bermanfaat, dia tidak pernah diolah, jadi bukan informasi. Dan yang paling penting yang dikemukakan oleh McLeod ini adalah yang terakhir ini, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, ada kata pengambilan keputusan. Jadi informasi itu merupakan sekumpulan data yang diolah, memiliki makna, dan disampaikan kepada orang lain, bermanfaat, dan bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Kalau tidak bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan, dia masih berupa data, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah informasi. Baik untuk saat ini dan juga untuk masa yang akan datang.
Jadi marilah kita coba membedakan antara informasi dan data. Jadi data itu bukan informasi, data itu masih berupa kalau sudah diolah memiliki makna, kemudian bermanfaat dan dapat dijadikan pengambilan keputusan, barulah itu disebut dengan informasi. Informasi di sini ada formal dan ada juga informal. Baik formal maupun informal, maka data itu tetap harus diolah. Apalagi kalau sini sifatnya informal. Apa yang dimaksud dengan formal dan informal? Formal di sini adalah bagaimana informasi itu bisa digunakan di dalam pengambilan keputusan di dalam dunia bisnis maupun industri. Kalau informal, itu merupakan keputusan internal di dalam perusahaan, di dalam industri. Hanya untuk di internal. Tapi kalau formal itu bisa internal dan juga bisa eksternal. Mari kita coba membedakan di antara dua jenis informasi ini. Kemudian ada ciri-ciri informasi. Nah, ini kita coba lihat. Baik informasi itu formal maupun informal. Maka ciri-ciri informasi yang baik itu yang pertama adalah terbaru. Ingat McLeod jadi di atas mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu bersifat untuk saat ini dan juga untuk masa yang akan datang. Maka informasi itu harus sifatnya terbaru. Jadi sesuatu yang baru. Bisa juga kita ada informasi yang lama atau sejarah. Nah, kalau sudah sifatnya sejarah itu menjadi data. Tapi data ini kalau kita olah kembali, itu bisa menjadi informasi dan sifatnya juga akan jadi yang terbaru. Seperti data keuangan, contoh. Ada data keuangan masa lalu, time series, data keuangan tahun 2017, 2018, 2019. Pada saat itu bisa jadi sesuatu yang terbaru, karena itu informasi tahun 2019. Tapi setelah kita ada tahun 2020, present, hari ini, maka data 2019 menjadi masa lalu, sejarah. Tapi kalau itu diolah, dia bisa dijadikan pengambilan keputusan untuk tahun 2020 dan 2021. Yang penting datanya harus diolah dan memiliki arti dan memiliki makna. Kemudian dikatakan juga informasi itu harus tepat waktu. Tepat waktu artinya dia harus memiliki ketepatan di dalam pengambilan keputusan dan waktunya adalah hari ini dan esok dan masa akan datang. Harus tepat waktu. Data yang kita olah itu harus tepat waktu dan bisa digunakan hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Yang berikutnya, data itu harus sifatnya relevan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing organisasi. Ada organisasi besar, ada manajemen di dalamnya. Tentunya di dalamnya ada sub-sub organisasi. Ada manajemen keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran. Maka informasi-informasi itu harus relevan, diolah, kemudian disampaikan kepada bagian-bagian yang berkepentingan. Kalau informasinya berupa keuangan, maka dia masuk ke bagian keuangan. Kalau informasinya untuk sumber daya manusia, maka itu harus disampaikan kepada sumber daya. Nah, seperti itu. Coba kita kembali lagi kepada saya share screen lagi materi kuliah yang tadi. Sampai di mana tadi ya? Sampai di sini tadi ya. Ciri-ciri informasi. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Apa itu ciri-ciri informasi. Jadi terbaru sudah, tepat waktu sudah, relevan, kemudian konsisten. Informasi itu harus konsisten. Yang artinya dia tahapan-tahapannya harus relevan sampai kepada si penerima, harus konsisten. Kalau informasinya A, maka harus konsisten juga sampai ke penerima si A. Di dalam pengambilan keputusan juga harus konsisten apa yang menjadi masukan. Itu yang disebut dengan konsisten. Kemudian penyajian dalam bentuk yang sederhana. Nah, ini penting sekali, mahasiswa sekalian. Informasi itu harus disampaikan dalam bentuk yang sederhana, jangan terlalu rumit. Jangan sampai informasi diberikan kepada orang lain masih berpikir lagi informasi itu. Sehingga akhirnya berpikir dua kali. Sebelum dia mengambil keputusan, dia masih berpikir, ini informasi tentang apa ya? Tidak jelas.
Dan akhirnya setelah dia mendapatkan informasi yang pas, baru dia bisa berpikir. Jadi kalau bisa penyajian dalam bentuk yang sederhana, itu pengambilan keputusannya dibutuhkan sesegera mungkin, secepat mungkin, ya kan? Dan tindakan yang diambil juga bisa cepat. Secepat. Apalagi dalam dunia bisnis, waktu itu adalah uang, orang mengatakan seperti itu. Sehingga kalau kita mendapatkan sebuah informasi, maka kita cepat mengambil keputusan. Orang mengatakan siapa cepat dia dapat. Ya ini ringan sekali, tapi di dalam dunia bisnis itu juga sesuatu yang besar. Yang besar. Oke, sekarang kita lihat kepada pengguna informasi. Di dalam slide ini ada 3 pengguna informasi. Yang pertama adalah low level manager, middle level manager, dan top level manager. Mari kita coba bahas satu persatu. Apa definisi daripada pengguna informasi ini? Yang pertama adalah low level manager. Low level manager itu adalah level manager tingkat bawah. Dalam hal ini adalah karyawan. Di mana ciri-ciri daripada low level manager adalah bagaimana manajer ini hanya menggunakan tenaganya lebih banyak. Sifatnya adalah operasional. Dalam dia berpikir, dalam menyusun strategi, itu presentasinya kecil sekali. Prestasi tertinggi itu adalah bagaimana dia beraktivitas, fisiknya digunakan. Bukan berarti mainnya atau pikirannya tidak digunakan, tetap digunakan. Tapi presentasinya kecil, lebih banyak pada tingkatan operasional. Dan untuk status low level manager itu biasanya adalah karyawan yang tingkat bawah dan jumlahnya cukup banyak. Kemudian kita naik sedikit, itu middle manager. Middle level manager ini adalah manager tingkat tengah, di mana di sini sifatnya adalah 50-50 atau 50-50 antara tenaga yang digunakan, fisiknya yang digunakan, aktivitas yang digunakan itu nilainya 50, dia tetap menggunakan menggunakan pikirannya, nilainya juga 50. Jadi dia berpikir dan bekerja itu 50-50. Yang artinya bahwa dia juga bekerja, dia juga berpikir. Hampir fisiknya banyak digunakan, pikirannya juga banyak digunakan. Dan biasanya untuk di level ini tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 2 atau 3 orang, mungkin lebih, disesuaikan dengan kebutuhan daripada perusahaan. Kemudian kita masuk kepada top level manager atau level manager tingkat atas. Dikatakan di sini adalah tingkat atas, berarti di sini seseorang yang bekerja, kemudian lebih banyak kepada mainnya, lebih banyak kepada pikirannya. Adapun fisik yang digunakan, tapi fisiknya ini presentasinya kecil. Jadi lebih banyak kepada bagaimana saya menyusun strategi, bagaimana saya menyusun perencanaan. Nah, seperti itu. Coba kalau kita balik top di atas, kemudian middle, low, dalam susunan organisasi, maka top manager itu adalah pemimpin. Di sini ada kata manager. Kepanjangan dari manajemen. Manajemen adalah bagaimana kita mengatur. Bagaimana kita memimpin. Nah, itu adalah manajemen. Manajemen adalah kerjasama 2-3 orang yang bersepakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Itu adalah manajemen. Kemudian kalau orangnya, itu disebut dengan manajer. Itu adalah orang-orang yang memimpin. Maka top manajer itu biasanya hanya 1 orang. Nah, di sini top manajer, dia mengendalikan perusahaan, dia memimpin perusahaan. Sampai dia memutuskan dan dia membuat informasi, kemudian informasi itu diserahkan kepada bawahannya, dalam hal ini dalam middle manager, pemimpin tingkat tengah. Nanti middle manager, dia mengolah informasi ini, kemudian dia mengerjakannya, tapi dia tidak sendirian, dia akan dibantu juga oleh low manager, karyawan-karyawannya yang tingkat bawah, yang lebih banyak beroperasional. Walaupun ada kata manager, low manager, walaupun dia adalah pemimpin tingkat bawah, tapi dia juga manajer, paling tidak manajer pemimpin bagi dirinya sendiri. Untuk bisa menerjemahkan apa yang diperintahkan, diinformasikan oleh middle. Middle juga begini, harus bisa mengerjakan dan mengolah informasi yang disampaikan oleh top manager. Kita masuk pada slide berikutnya. Kita coba lihat di sini beberapa definisi informasi berdasarkan para pakar. Ada beberapa definisi yang saya sampaikan kepada mahasiswa, nanti bisa dicek di literatur, di sumber buku,
yang ada di perpustakaan. Di sini tidak semuanya. Saya hanya mencuplik 1-2 pakar saja. Nanti pakar yang lain, saudara mahasiswa nanti akan mencarinya. Oke. Di sini Gordon Davis, dia menjelaskan, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Ya, ini sama dengan MacLeod yang di atas ya. Ini menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh MacLeod, bahwa informasi itu adalah data yang diolah. Ini menurut menurut Gordon yang mendukung teori daripada MacLeod yang tadi saya kemukakan di atas. Jadi data itu betul-betul harus diolah dan menjadi sebuah bentuk. Nah, ini yang harus hati-hati, apa yang disebut dengan hoax. Hoax itu sebetulnya masih berupa data. Dia bukan informasi. Nah, di sini kadang-kadang orang menggunakan hoax sebagai informasi. Wah, ini salah sekali. Harus dibedakan. Data itu masih berupa, hoax itu masih berupa data yang tidak bisa dijadikan sebagai informasi. Apalagi MacLeod tadi katakan, informasi itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sini Gordon juga mengatakan bahwa informasi itulah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Jadi hoax itu sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai pengambilan keputusan. Dia harus diolah, kemudian dia memiliki arti, kemudian bermanfaat di dalam pengambilan keputusan. Baru itu disebut dengan informasi. Jadi di sini mari kita coba lebih bijaksana dalam mengolah informasi. Ingat, contoh-contoh lebih banyak teori kita itu kepada dunia bisnis. Apalagi dalam dunia bisnis, bisa nggak kita menggunakan hoax sebagai sumber informasi? Tidak bisa dong. Sekarang kita harus bisa mempelajari mana itu data dan mana itu informasi. Kalau itu masih berupa data, anggaplah itu belum bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Berikutnya, pakar berikutnya adalah menurut John Birch. Mari kita lihat apa yang disebut dengan informasi oleh John Birch. Informasi adalah hasil pembentukan penyusunan, pengorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Nah, ini yang disebut oleh John Birch. Informasi adalah pembentukan penyusunan. Kita tahu di dalam manajemen itu ada 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Maka di dalam membentuk sebuah informasi, data-data itu harus direncanakan, kemudian harus dilaksanakan, kemudian harus diorganisasikan, kemudian diawasi. Nah, di sini Birch mengatakan pembentukan penyusunan. Dari perencanaan, dari pelaksanaan, sampai pengorganisasian, sampai dalam fungsi pengawasan. Informasi itu harus dilakukan, fungsi-fungsi tersebut tidak boleh dilewati, apalagi fungsi pengawasan. Informasi itu data yang diawasi. Jangan sampai data itu tidak diawasi sehingga menimbulkan misinformasi atau informasi yang tidak bisa dipercaya. Makanya di dalam teori berikutnya yang dikembangkan oleh John Birch, pengorganisasian atau pengubah data yang menambah tingkat pengetahuan. Dari apa yang direncanakan informasi itu, kemudian diorganisasikan, sehingga informasi ini menjadi sesuatu yang sifatnya ilmiah. Ini yang dimaksud oleh John Birch. Jangan informasi itu tidak ilmiah. Apa yang maksud dengan ilmiah? Bahwa informasi itu bisa dipikirkan, kemudian bisa dianalisis, dan bisa digunakan dan bermanfaat. Sama dengan yang dikatakan oleh Gordon Davis dan juga MacLeod. Seperti itu. Mari kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, ini hubungan data dan informasi ini sebagai slide yang terakhir pada pertemuan kita pada hari ini. Slide terakhir ini mengatakan hubungan data dan informasi. Data bersifat objektif, sangat bergantung bagi si penerimanya. Jadi data itu masih sifatnya objektif, sangat tergantung bagi si penerimanya. Kalau si penerimanya mengatakan bahwa itu belum bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan, maka itu masih disebut dengan data, bukan informasi. Nah, ini adalah materi kita untuk minggu yang akan datang.
kita akan masih membahas masalah sistem informasi. Nanti kita akan masuk kepada pertemuan atau topik yang kedua. Tolong dipelajari. Kalau tadi hanya informasi saja, sekarang kita akan masuk kepada sistem informasi. Tapi ini materi yang saya berikan kepada Anda semuanya, Anda pelajari untuk topik yang kedua nanti setelah topik ini selesai. Nah, oke, ini adalah slide saya yang terakhir. Semoga bermakna bagi mahasiswa saya, khususnya mahasiswa di semester 5, jurusan S1 Manajemen. Oke, sekarang saya coba kepada simakat kita ya, karena mahasiswa kita di sini yang masih terdaftar di simakat itu masih belum terlalu banyak ya. Saya coba share dulu, maaf. Oke, bukan. Saya akan coba tunjukkan tentang simakat kita, di mana mahasiswa kita yang mengambil mata kuliah ini masih cukup sedikit. Saya harap adik-adik ya, seluruh rekan-rekan semuanya bisa. Karena saya juga mengajar kelas pagi, jadi sore ini lebih banyak kepada yang dewasa ya. Oke. Saya share screen dulu. Mohon maaf. Kok lama jadinya ya. Oke. Ini. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, mohon nanti yang belum registrasi, segera registrasi sehingga ada dalam absen. Yang di absen ini baru ada 6 rekan-rekan kita, ada Otnel Kadepa, Rani Yowe, Ali Akbar, kemudian Luciana Kampukolon, Surahman, dan Joyce Lopati. Baik, baru 6. Nanti tolong yang mendengarkan dan melihat YouTube saya, bisa segera registrasi dan nanti bisa informasikan kepada saya bahwa saya sudah menonton. Ingat, setelah menonton materi saya, tolong segera Anda membuat ringkasannya, kemudian segera kumpulkan ke saya, bisa lewat simakat, bisa lewat WA, bisa lewat email. Sebutkan nama, semester, dan mata kuliahnya. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, semester 5, kemudian nomor induk mahasiswa, dan nama. Jangan lupa, serahkan kepada saya dalam bentuk ketikan ya. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya mohon maaf jika ada keterbatasan di dalam mata kuliah kita secara daring ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali kepada topik-topik berikutnya. Salam sehat selalu.